Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Engkau tahu betapa lemah, terbatas dan berdosanya kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat dan kami tidak akan kuat. Kami sungguh menantikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja di antara kami dalam diri hamba-Mu yang menyampaikan dan semua umat-Mu yang mendengar. Bekerjalah melampaui dari apa yang mampu hamba-Mu sampaikan, melampaui dari apa yang mampu kami semua doakan atau harapkan. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui pemberitaan firman. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami sungguh menantikan Engkau, berbicaralah ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat GKKK Surakarta. Nama saya adalah Yakub Trihandoko dan saya adalah Gembala Senior dari Gereja Reform Exodus Community atau REC. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan dan majelis yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di sini. Ini adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada saya. Ini adalah anugerahnya untuk saya seorang yang berdosa. Nah, saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Kita sudah menjalani masa pandemi ini hampir 2 tahun. Dan kalau seandainya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk meminta 3 hal di dalam hidup kita, kira-kira apa yang akan kita minta? Coba renungkan pertanyaan ini. 3 hal yang kita akan minta kepada Tuhan supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Jangan minta supaya pandeminya dihilangkan. Bukan itu pertanyaan saya. Jelas itu keinginan kita semua supaya pandemi segera hilang dari muka bumi ini. Tapi seandainya pandemi ini tetap berjalan, kita tidak pernah tahu sampai kapan. Kira-kira apa saja yang kita perlukan untuk menjalani masa pandemi ini? Mungkin kita akan menjawab uang, mungkin kita akan menjawab bantuan sosial atau apapun. Apa yang ada di dalam benak kita? 3 hal yang kita perlukan. 3 hal yang kalau Allah mau berikan langsung tanpa wawancara, tanpa syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira 3 hal apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Pertanyaan ini sebenarnya menarik untuk benar-benar kita pikirkan. Apa sih yang paling kita perlukan ketika kita menghadapi sebuah persoalan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Dan langsung saja saya mengundang kita semua untuk membaca teks ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ketika kita membaca bagian tadi, kita langsung menangkap nuansa yang positif. Walaupun Yakobus berbicara tentang pencobaan, begitu terjemahan di dalam LAI terjemahan baru.
Sehingga ketika kita membaca nuansa positif yang dikaitkan dengan pencobaan, mungkin kita semua bertanya-tanya, bukankah pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam Taman Getsemani, bukankah Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi mengapa di sini Yakobus justru mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekilas tampaknya ada kontradiksi antara Tuhan Yesus dan Yakobus di sini. Tetapi kalau kita menyelidiki dari teks Yunani, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada kontradiksi. Yang kelihatannya berbeda berkontradiksi adalah terjemahannya saja. Di dalam hal ini adalah terjemahan yang ada di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Karena penerjemah LAI terjemahan baru memberikan terjemahannya jatuh ke dalam pencobaan. Kata pencobaan di sanalah yang menurut saya membingungkan. Karena kata Yunani yang dipakai di sana yaitu kata peirasmos, artinya bisa pencobaan, bisa ujian. Nah, mana yang lebih tepat di dalam konteks ini? Pencobaan atau ujian? Nah, saya yakin sesuai dengan mayoritas versi bahasa Inggris dan sesuai teks Yunaninya, sesuai konteksnya, seharusnya diterjemahkannya bukan pencobaan, tetapi ujian-ujian. Dan itu terlihat dari bagian terakhir ayat yang kedua. Karena Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Sudah jelas bagian terakhir dari ayat yang kedua bicara tentang ujian terhadap iman. Sehingga seharusnya diterjemahkannya trials, ujian, bukan temptation. Nah, kalau itu memang kategorinya adalah ujian, maka itu sesuatu yang positif. Karena kalau pencobaan berarti sesuatu yang negatif untuk menjatuhkan iman, kalau ujian untuk menumbuhkan iman. Dan kita juga mungkin perlu menggarisbawahi kata jatuh yang dipakai di dalam bagian ini. Kata yang dipakai di dalam Yakobus 1 memang benar-benar artinya jatuh. Tidak sengaja jatuh atau menabrak sesuatu. Jadi kata Yunani jatuh di sana hanya muncul 3 kali di seluruh perjanjian baru. Dipakai di Lukas 10 pada waktu ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan dikatakan ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dia jatuh ke tangan penyamun. Pasti tidak sengaja. Tidak mungkin ada orang bawa uang banyak, lalu dia bosan membawa uang banyak, merasa berat, dan dia mencari penyamun untuk merampoknya. Pasti konyol sekali. Dan kata yang sama juga muncul di akhir Kisah Para Rasul, ketika perjalanan Paulus menuju ke Roma, kapal yang ditumpangi oleh Paulus menabrak busung pasir. Menabrak di situ adalah kata yang sama yang muncul di Yakobus 1 ayat yang kedua. Berarti jatuh di sana tidak sengaja. Beda dengan di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus mengatakan, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh di sana artinya adalah mendatangi. Kalau dalam bahasa Yunaninya, secara sengaja mendatangi. Jadi kalau kita berada di dalam berbagai macam kesulitan, penderitaan, situasi yang mungkin buruk, tapi itu bukan karena kesalahan kita, memang keadaannya tidak terelakkan seperti di masa pandemi ini, maka kita bisa melihat itu sebagai sebuah ujian dan kita perlu menyikapinya dengan benar. Ada banyak hal di dalam hidup kita terjadi begitu saja dalam tanda kutip, bukan karena kesalahan kita, bukan karena andil kita, berada di luar kontrol kita. Walaupun kita tahu tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja, karena Allah pasti akan mengontrol segala sesuatunya. Nah, kalau kita berada dalam situasi seperti pandemi sekarang ini, kita kehilangan banyak hal, pekerjaan, penghasilan, orang yang kita kasihi, dan kita juga berada di dalam kekhawatiran, kecemasan, kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi semacam ini? Jelas, banyak di antara kita akan menjawab, ya saya ingin keadaan berubah. Tapi itu jawaban yang mainstream banget ya. Semua orang juga ingin keadaannya berubah. Tapi kita sadar kalau kita berpikir realistis, tidak banyak keadaan yang berubah.
atau paling tidak banyak keadaan yang langsung bisa berubah seperti yang kita mau. Sehingga kita perlu memikirkan cara bukan untuk mengubah keadaan. Kalau itu bisa terjadi, why not? Itu anugerah Tuhan buat kita. Tetapi kalau seandainya tidak bisa, bukan berarti kita kehilangan harapan. Kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki cara pandang yang benar. Memiliki cara pandang yang benar. Tadi di ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada alasannya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini Yakobus mengajarkan kepada kita untuk memiliki cara pandang tertentu terhadap persoalan. Dia mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai bukan menganggap sebetulnya, tetapi mempertimbangkan. Saya khawatir terjemahan menganggap di sini ada kesan bahwa sebetulnya A tapi kita menganggapnya B. Saya khawatir kata menganggap itu dipahami sebagai penyangkalan terhadap keadaan. Tapi sebetulnya Yakobus bukan bicara tentang perasaan, anggapan. Bukan berbicara tentang penyangkalan keadaan, tetapi tentang memandang keadaan dengan cara yang baru. Pertimbangkanlah. Jadi kita benar-benar tahu. Makanya di ayat berikutnya dia mengatakan sebab kamu tahu. Bukan sebab kamu merasa, tapi sebab kamu tahu. Jadi ini bukan sekadar menganggap, tetapi benar-benar mempertimbangkan sebagai sebuah kebahagiaan. Bahasa Indonesianya begitu. Kalau dalam bahasa aslinya jauh lebih kentara. Sukacita, all joy. Ada penekanan di sana. Anggaplah sebagai sukacita apabila kita secara tidak sengaja menghadapi berbagai macam ujian, situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Anggaplah itu sebagai sukacita. Bagaimana bisa? Sebuah penderitaan, sebuah persoalan, sebuah halangan, sebuah kehilangan, bagaimana bisa kita mempertimbangkan itu sebagai sebuah sukacita? Ini pertanyaan yang penting. Bagaimana kita mempertimbangkan itu? Apakah Alkitab sedang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memang menyukai kesusahan? Beberapa orang itu kan begitu, saudara. Suka hidupnya dipandang orang lain susah begitu kan ya. Apalagi kalau sudah semakin tua, kita cerita kepada orang-orang, kita tuh bangga ceritakan, dulu kita susahnya setengah mati, begini. Tampaknya kita bangga banget hidup susah. Padahal dulu waktu menjalaninya, ya mengeluh, menangis, kepingin cepat keluar dari situasi semacam itu. Tapi itu wajar, walaupun yang wajar belum tentu benar. Apakah kita mengajarkan kepada kita menjadi para pecinta penderitaan, para pengumpul air mata? Jelas bukan. Yakobus tidak berkata begini, pertimbangkanlah sebagai sukacita kalau kamu menderita. Titik. Tidak. Dia tidak berhenti pada ayat yang kedua. Dia meneruskan di ayat 3 dan keempat. Dan itu memberikan alasan kepada kita. Kita memandang penderitaan, kesengsaraan kita sebagai sebuah sukacita karena kita tahu ada tujuannya. Jadi kita bersukacita bukan karena menderita, bukan. Ada banyak orang Kristen yang salah paham begitu. Saya berkali-kali mendengar ada orang Kristen mengatakan, ya udah kamu bersukacita dalam kemiskinan. Oke, menurut saya belum lengkap kalimatnya. Kita bersukacita di dalam kemiskinan itu mengapa kita bersukacita di dalam kemiskinan? Ada alasannya dong, mengapa kita bersukacita. Jadi kita bersukacita bukan karena kemiskinannya, bukan karena kehilangannya, bukan karena penderitaannya, tapi karena ada tujuan ilahi di balik semua yang buruk. Di dalam segala sesuatu yang buruk, Allah mengerjakan kebaikan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk salah satunya yang Allah kerjakan adalah diri kita. Diri kita menjadi pribadi yang lebih matang, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kita seringkali salah berdoa.
Kita berdoanya supaya Tuhan mengangkat persoalan kita. Dan itu yang saya sering dengar dari banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, sudahlah ambil masalah saya sudah tidak tahan lagi. Padahal kalau kita sudah tidak tahan lagi, ada dua opsi sebetulnya. Yang pertama adalah bebannya diringankan. Yang kedua, kekuatan kita yang ditambahkan. Jadi ada dua opsi sebetulnya. Bebannya diringankan atau kekuatan kita yang ditingkatkan. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau opsi yang kedua? Kita biasanya lebih suka jalan pintas, tidak kuat mengangkat beban segini, ya berharap supaya Tuhan mengurangi bebannya. Atau kalau Tuhan nggak mau mengurangi bebannya, ya supaya Tuhan mengirim malaikatnya untuk memegangnya dan kita cuma melihatnya saja. Dan itu yang kita inginkan biasanya. Tapi dalam bagian ini tampaknya Yakobus tidak berpikir begitu. Yakobus memikirkan bahwa kalau beban kita, penderitaan kita berat, seharusnya kita lebih dewasa, lebih kuat untuk menanggungnya. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah cara pandang yang benar. Yang kedua yang kita perlukan adalah hikmat. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Dikatakan demikian di dalam ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa artinya hikmat di sini, saudara? Hikmat di sini sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam situasi tertentu. Jadi ini bukan tentang apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita pikirkan. Jadi ini sifatnya lebih praktis sebetulnya. Dan memang kita sangat membutuhkan hikmat ketika kita berada di dalam situasi yang berat. Walaupun kita punya cara pandang yang benar, kita tahu bahwa yang paling penting adalah tujuannya. Kita tahu bahwa di dalam prosesnya kita akan menjadi orang yang lebih baik. Walaupun kita tahu semacam itu, walaupun kita mengimani itu setiap hari, tapi bukan berarti kita langsung tahu what to do every single day. Belum tentu kita tahu. Karena proses itu seringkali lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Kita seringkali cuma tahu saja, oh pokoknya tujuannya begitu. Tapi kita nggak bisa membayangkan betapa rumitnya perjalanan menuju ke sana. Salah satu pengalaman yang saya sukai, yang saya syukuri adalah ketika saya menjadi anak SMA. Masa-masa yang indah katanya orang begitu. Ketika saya mau menjadi pengurus OSIS, 2 kali saya menjadi pengurus OSIS dan 2 kali harus melewati berbagai macam ujian. Termasuk kalau pertama kali menjadi pengurus OSIS, saya harus berjalan di tengah hutan sendirian, malam-malam, terpisah ratusan meter dari teman sebelum dan sesudah saya. Tapi di sepanjang jalan itu selalu ada sinyal, selalu ada petunjuk, selalu ada signage-nya di situ. Sehingga saya bisa tahu mau kanan, kiri, atau apa. Bahkan di setiap pos sudah ada keterangannya. Walaupun tidak ada orang, tetapi ada petunjuknya. Menurut saya itu jauh lebih mudah. Karena saya tidak perlu berpikir. Saya tinggal menjalani modal keberanian. Tiap kali ada petunjuk, saya ikuti sampai garis finish jadi OSIS. Tapi yang kedua, ketika saya menjadi OSIS lagi, itu merupakan pengalaman yang sangat menantang sekali. Karena pembina, guru cuma mengatakan begini, kalian lihat api unggun di ujung bukit sana, dan kami semua melihat dari jauh sekali, memang ada bukit di sana dan ada api di sana. Dan gurunya cuma bilang begini, tugas kalian cuma satu, jalan sendiri-sendiri, cari jalan sendiri juga sampai ke puncak sana. Saya akan tunggu di sana. Nah, dia sudah tahu jalan menuju ke sana. Tapi dia tidak memberi petunjuk jalan menuju ke sana seperti apa. Ada orang yang akan menunggu juga di atas bukit. Dan saya merasakan betapa sulitnya mencapai puncak bukit itu. Karena banyak jalan. Dan belum tentu semua jalan adalah jalan yang benar menuju puncak bukit itu. Berapa kali saya masuk ilalang yang kadang-kala lebih tinggi daripada badan saya, saudara. Wah, berapa kali saya mengalami ketakutan karena dalam kegelapan saya cuma bisa meraba-raba dan seterusnya.
begitu menyeramkan. Nah, perjalanan kita menghadapi kesusahan, menghadapi ujian mungkin semacam itu. Kita sudah tahu tujuannya baik, membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita tahu ada pimpinan Tuhan. Tetapi belum tentu kita tahu di setiap jalan apa yang harus kita lakukan. Di sepanjang jalan ada banyak pilihan-pilihan yang sukar yang kita harus ambil. Kalau pilihannya benar salah, mungkin lebih sederhana ya. Kita bisa langsung pilih yang benar. Tapi kalau pilihannya adalah sama-sama tidak melanggar firman Tuhan, itu yang membuat kita mengalami kesulitan. Nah, di tengah situasi seperti itulah, maka kita sangat membutuhkan hikmat. Kalau saya mengatakan begini, saudara, meyakini apa yang Tuhan sedang kerjakan bukan berarti langsung mengetahui apa yang kita seharusnya lakukan di setiap keadaan. Memang benar sekali. Kita mengetahui Tuhan memimpin kita, belum tentu kita tahu pimpinan Tuhan langsung di dalam setiap poin hidup kita. Jadi cara pandang yang benar penting, itu modal. Tetapi untuk menjalani sampai ke tujuan, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang benar? Nah, disinilah kita menemukan peranan iman. Ketika kita menghadapi situasi yang sukar, kita butuh cara pandang, kita butuh hikmat dari Tuhan. Cara pandang yang benar dan hikmat dari Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan dua hal tadi, kita membutuhkan iman. Dan saya akan menerangkan sekarang kepada kita, apa sih yang dimaksud dengan iman di dalam bagian ini. Mari saya membacakan ulang untuk kita di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kita itu perlu tahu siapa Allah. Jadi iman yang benar itu bukan cuma berbicara tentang perasaan, bukan. Iman yang benar itu berbicara tentang pengakuan terhadap kebaikan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, iman yang benar bukan hanya tentang perasaan. Iman yang benar adalah tentang pengakuan terhadap kebaikan Tuhan. Dan tadi kita lihat bersama-sama, Yakobus menerangkan kepada kita siapa Allah yang kepadanya kita minta hikmat. Yakobus bukan cuma berkata begini, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bukan begitu. Tapi Yakobus berusaha untuk menerangkan Allah seperti apa sih yang kepadanya kita minta hikmat. Dan tambahan ini tampaknya cukup panjang karena dia mengatakan Allah itu diterangkan demikian, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Yakobus merasa perlu untuk menerangkan Allah seperti apa sih yang kita minta hikmat itu. Yakobus sedang mengajarkan kepada kita bahwa iman yang benar tidak bisa dipisahkan dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sekali lagi, iman yang benar tidak bisa dipisahkan dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tidak peduli seberapa besar keyakinan kita terhadap sesuatu, kalau sesuatu itu salah, ya tetap keyakinan kita menjadi keyakinan yang salah. Beberapa kali saya mendengar ada orang Kristen berkata begini, mengikut Tuhan itu yang penting ketulusan, bukan kebenaran. Walaupun salah, tapi kalau tulus, maka itu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun salah, yang penting kita sungguh-sungguh, maka Tuhan melihat hati. Konsep semacam ini adalah konsep yang keliru. Kalau kita mempercayai sesuatu yang salah, dan kita mempercayai itu dengan sungguh-sungguh, artinya adalah kita sungguh-sungguh salah. Kita sungguh-sungguh salah. Makanya saya seringkali berkata begini, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Berkali-kali saya mengucapkan ini kepada jemaat saya.
Berkali-kali saya mengucapkan ini di dalam seminar-seminar saya. Karena saya memperhatikan sebagian orang Kristen cenderung untuk memahami iman itu dalam kaitan dengan perasaan kita. Seberapa besar kita meyakini sesuatu. Padahal sebetulnya iman yang benar lebih berkaitan dengan seberapa benar yang kita percayai. Nah, kalau kita minta hikmat kepada Allah, kita kan harus memintanya dengan iman nih. Tapi iman seperti apa? Yaitu iman yang disertai dengan pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Dan di sana dikatakan Allah itu murah hati kepada semua orang. Dia murah hati kepada semua orang. Jadi kita percaya hatinya Allah dan tidak membangkit-bangkit. Saya tidak tahu mengapa penerjemah LAI terjemahan baru memilih tidak membangkit-bangkit atau tidak mengungkit-ungkit. Kalau kita lihat bahasa Yunani di sana, muncul hanya beberapa kali saja di dalam Perjanjian Baru, dan biasanya muncul itu dalam arti mengolok-ngolok atau menegur. Mengolok-ngolok atau menegur. Jadi di dalam bagian ini sebetulnya yang mau disampaikan oleh Yakobus itu begini. Kalau kita kekurangan hikmat, jangan malu minta kepada Allah. Dan jangan ragu, bukan cuma jangan malu, tapi jangan ragu juga minta kepada Allah. Karena Allah itu murah hati kepada semua orang. Dan Allah tidak akan mengolok-ngolok kita. Allah tidak akan memarahi kita gara-gara kita tidak punya hikmat. Jadi Allah di dalam kemurahannya, Allah justru mengundang kita untuk minta hikmat kepada Allah. It's okay kalau kita berkata kepada Allah, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di tengah situasi seperti ini. Asaf saja di dalam Mazmur 73 berkata seperti itu. Aku seperti binatang yang dungu, yang tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi aku ya tetap di dekatmu. Dalam pelayanan saya ada masa-masa tertentu ketika saya juga bingung mengambil keputusan. Ada berapa kali juga di dalam kehidupan saya benar-benar bingung, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Tapi saya datang kepada Tuhan meminta hikmat. Karena itu adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Jadi apakah kita selama masa pandemi ini sedang bingung memikirkan masa depan anak-anak kita, masa tua kita, pekerjaan kita, kondisi keluarga kita, dan sebagainya. Ketika kita bingung untuk mengatur bisnis kita misalnya ke depan seperti apa, membuat planning ke depan seperti apa, it's okay untuk datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku tidak tahu, aku membutuhkan hikmat dari Engkau. Dan Allah tidak keberatan. Allah mengundang kita untuk melakukan itu. Dan ketika kita datang tanpa ragu, kita meyakini bahwa Allah itu baik, maka itulah yang disebut dengan iman. Kita percaya bahwa hati Allah itu murah kok kepada kita. Bahwa Allah itu mengerti kita kok. Dia tidak menghina kita, tidak mengolok-ngolok kita. Allah saja jadi manusia untuk menolong kita. Menyelamatkan kita dari jurang dosa, kehancuran, keterpurukan kita yang paling dalam. Allah itu dari sorga datang untuk menyelamatkan kita. Dia tahu kok kehinaan kita. Dan kalau dia memandang rendah kita dari dulu, dia mau mengolok-ngolok kita. Untuk apa dia jadi manusia dan mencari kita sampai di tempat yang paling dalam. Kita percaya pada kebaikan hati Allah. Dan itulah yang penting, saudara. Kadangkala kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi kita masih bisa percaya hatinya ada untuk kita. Saya ulang sekali lagi. Kadangkala kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Tetapi kita masih bisa percaya bahwa hatinya ada untuk kita. Untuk saya dan untuk saudara. Dia tidak akan menghina, mengolok-ngolok kita. Dan dia penuh dengan kemurahan kepada kita. Itulah iman yang benar. Iman yang benar disertai dengan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan iman yang benar juga harus disertai dengan loyalitas terhadap Allah. Mari kita membaca saudara ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan orang semacam ini tidak akan menerima sesuatu dari Allah.
Allah murah hati, iya. Allah tidak menghina, iya. Allah menyediakan hikmat untuk semua orang, iya. Tapi semua orang bukan berarti setiap individu tanpa syarat, tidak. Kita harus menghampiri Allah dengan meyakini bahwa Dia Allah yang baik. Tapi juga kita menghampiri Dia dengan loyalitas hidup kita. Kalau kita membaca bagian tadi, sebetulnya Yakobus bukan bicara tentang orang yang bimbang sesaat. Karena kalau namanya bimbang, ya kita semua pernah mengalami kebimbangan, keraguan. Bahkan Abraham, bapak orang beriman saja, dia beberapa kali mengalami bimbang, tidak percaya terhadap janji Allah. Tapi apa yang dimaksud di sini sebetulnya bukan masalah bimbang sesaat, bukan masalah perasaan ragu. Karena saya percaya keraguan itu bagus untuk kita. Keraguan itu seringkali dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman kita, untuk mengajak kita memikirkan iman kita secara lebih mendalam. Saya percaya itu. Keraguan, doubt, itu beda dengan unbelief, ketidakpercayaan. Keraguan oke, kebimbangan wajar. Tapi yang dimaksud di sini sebetulnya lebih dari itu. Karena di sini kalau kita melihat metafora yang dipakai, orang yang bimbang itu digambarkan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mau pagi, mau sore, mau siang, selalu ada gelombang laut. Cuma beda tinggi gelombangnya saja. Tapi tetap sepanjang hari selalu ada gelombang, sepanjang tahun dan puluhan tahun tetap akan ada semacam itu. Jadi ini bicara tentang keadaan yang terus menerus. Lalu dikatakan mendua hati. Mendua hati di sana kalau dalam bahasa Yunaninya artinya adalah jiwanya dua. Jadi mendua jiwa. Sekali lagi ya, ini bukan tentang perasaan yang naik turun, bukan. Bukan keraguan semacam itu, tapi tentang loyalitas memang. Ada orang yang mendua jiwa. Satu sisi dia berharap kepada Tuhan, satu sisi dia berharap kepada yang lain. Dan ini dibahas oleh Yakobus di pasal yang keempat. Ketika dia mengatakan, tidak tahukah kamu persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan kepada Allah. Jadi beberapa penerima surat Yakobus, mereka hidup dalam keduniawian. Mereka menyandarkan diri pada hal-hal yang duniawi. Mereka mencintai hal-hal yang duniawi. Tapi pada saat yang lain, pada saat yang sama di sisi yang lain, tampaknya mereka mencari Tuhan. Padahal mereka sebetulnya sedang menyembah Mammon dan menyembah Tuhan. Mencari hal-hal yang duniawi sekaligus hal-hal yang rohani bersama-sama. Dan itulah artinya mendua jiwa di sini. Beriman itu berarti kita memberikan loyalitas yang penuh kepada Allah. Bukan berarti kita tidak pernah ragu, sekali lagi. Bukan berarti kita tidak pernah bimbang sama sekali di dalam perjalanan iman kita. Saya bahkan pernah menjadi seorang ateis pada waktu saya sekolah di teologi. Saya berapa kali tidak tahu dan ragu tentang iman saya. Berapa kali keadaan membuat saya bertanya-tanya tentang kehendak Tuhan bagi saya. Berapa kali ada situasi yang membuat saya bingung untuk memahaminya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja pada momen-momen itu. Tetapi itu bukan berarti saya melepaskan loyalitas saya kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun yang saya tidak pahami, saya tetap berusaha memberikan seluruh jiwa saya kepada Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah bergumul menjadi ateis misalnya, Bapak Ibu akan bisa melihat tuh masa transisinya yang lucu, pahit, getir, macam-macam ada di situ. Jadi misalnya satu sisi tidak percaya Tuhan ada, tapi satu sisi hatinya cinta Tuhan. Sehingga doanya itu saya masih ingat salah satu doa saya begini, Tuhan maafkan aku tidak percaya Engkau ada. Pikiranku mengatakan Engkau tidak menyediakan bukti yang cukup untuk dipercayai. Tapi Tuhan, hatiku tuh ada untuk Engkau. Kan ini doanya aneh kan ya. Kalau misalnya Tuhan memang tidak ada, ya untuk apa kita baperan terhadap sesuatu yang tidak ada. Tapi ketika kita mencoba untuk menyandingkan perasaan dan pikiran kita, tampaknya tidak pernah sejalan. Saya yakin kita pernah kok menghadapi masa-masa semacam itu. Walaupun pergumulannya tidak sampai mau jadi ateis lah. Tapi kita mungkin pernah mengalami masa-masa yang membingungkan di dalam hidup kita. Nah, orang yang beriman itu belum tentu mendapatkan semua jawaban.
Tapi ini yang pasti, orang yang beriman akan memberikan loyalitas yang penuh kepada Tuhan. Bahkan di tengah dia tidak bisa memahami keadaan, dia tetap bisa menyerahkan hidupnya, loyalitasnya kepada Tuhan. Dalam kalimat saya berkata begini, keraguan memang kadangkala wajar, asalkan bukan karena komitmen hati yang menyimpang. Keraguan wajar, tapi harus hati-hati, jangan sampai itu merupakan komitmen hati yang menyimpang. Keraguan wajar, sekali lagi. Di tengah situasi pandemi seperti ini, kita bertanya-tanya. Mungkin ada di antara kita yang sakit, yang tambah parah. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga kita dan kita bertanya, why? Mengapa ya Tuhan? Sangat wajar sekali. Karena justru di dalam ketidaktahuan, Tuhan memberi ruang untuk latihan iman. Tuhan tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Sebab kalau semuanya terang benderang dan transparan, kita tidak punya ruang untuk melatih iman. Tapi justru di dalam ketidaktahuan kita melatih iman. Jadi di dalam iman sebetulnya ada ketahuan, pengetahuan apa yang kita tahu. Makanya tadi kan saya mengatakan iman itu mencakup pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi bicara tentang apa yang kita tahu, bicara tentang pengetahuan. Tetapi juga pada saat yang sama bicara tentang hal-hal yang tidak kita ketahui, yang melampaui pengetahuan kita. Dan itu adalah latihan iman untuk kita. Selama jiwa kita tetap untuk Tuhan, selama kita masih mampu berkata seperti Asaf, bahwa Tuhan, walaupun aku dungu, tidak tahu seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku mau tetap di dekatmu. Di tengah situasi yang sulit, kita masih bisa percaya kepada Tuhan. Dan kita memiliki landasan yang kuat untuk percaya. Karena Allah mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita pikirkan. Dia memberikan anaknya sendiri mati bagi kita. Mati dengan cara yang terhina. Menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dan anaknya itu menjadi manusia, menyelesaikan penebusannya yang sempurna, mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. Kalau persoalan kita yang terbesar dan ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan oleh Tuhan, sudah dibereskan oleh Tuhan, saya percaya kita aman-aman saja di dalam tangan Tuhan. Memang tidak gampang, tapi kita akan aman-aman saja di dalam tangan Tuhan. Dan saya akan menutup dengan mengulang kembali kalimat saya di pertengahan khotbah tadi, bahwa walaupun kita sekarang tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kita masih bisa percaya bahwa hatinya ada untuk kita. Dia mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita pikirkan atau harapkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan semua persoalan pergumulan kami, terutama di tengah pandemi ini ya Tuhan. Dampak pandemi ini sangat besar bagi kami. Keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, segala sesuatu dalam hidup kami kelihatannya terdampak oleh pandemi ini. Dan kami masih belum tahu juga sampai berapa lama pandemi ini akan berakhir. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu. Tetapi kami percaya kepada Tuhan. Tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan dengan Gembala Agung kami, yang menyerahkan nyawanya bagi kami, yang berhak untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali dengan kuasanya, kami akan baik-baik saja. Walaupun kami melewati lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tidak minta Engkau mengubah keadaan kami. Kami tidak minta supaya Engkau meringankan beban kami, tapi kami minta supaya Engkau mendewasakan kami, memberi kami cara pandang yang benar, memberikan kami hikmat, memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.